Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Syuaib dengan NIM 2323716093 dari kelas UPW 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan K3 dalam industri pariwisata. Penerapan K3 dalam industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan sektor yang membutuhkan perhatian khusus dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan mobilitas tinggi, berbagai risiko dan bahaya dapat timbul, sehingga perlunya langkah-langkah preventif dalam upaya menjaga kesejahteraan para pekerja dan pengunjung pariwisata. Pentingnya penerapan K3 dalam industri pariwisata. Yang pertama, melindungi karyawan dan pengunjung. Penerapan K3 dapat memastikan keamanan dan kesehatan para karyawan serta pengunjung, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam berwisata. Dan yang kedua, menjaga reputasi industri. Industri pariwisata yang menerapkan K3 dengan baik cenderung memiliki reputasi yang baik, menarik wisatawan dengan jaminan keamanan dan kenyamanan. Dan yang ketiga, mendukung pembangunan berkelanjutan. K3 yang baik berkontribusi pada pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Berikut ada resiko dan bahaya dalam industri pariwisata. Yang pertama adalah resiko fisik. Risiko cedera fisik seperti kecelakaan transportasi dan kejadian alam merupakan bagian dari risiko utama dalam industri pariwisata. Dan yang kedua ada risiko kesehatan. Penyakit menular dan kebersihan lingkungan menjadi fokus dalam mengurangi risiko kesehatan bagi pekerja dan pengunjung pariwisata. Dan yang ketiga ada risiko sosial dan budaya. Adaptasi terhadap perbedaan budaya, disintegrasi sosial, dan ketidaksetaraan merupakan risiko non-fisik yang harus diperhatikan dalam industri pariwisata. Berikut langkah-langkah penerapan K3 dalam industri pariwisata. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis risiko K3 yang ada di berbagai sektor industri pariwisata. Langkah yang kedua adalah penyusunan standar operasional yang jelas dan implementasi peraturan K3 yang ketat. Dan langkah yang ketiga adalah penyuluhan dan pelatihan. Pelatihan para pekerja dan tenaga kerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut pelatihan dan kesadaran K3 bagi pekerja pariwisata. Yang pertama, penyadaran akan risiko. Memberikan pemahaman akan kemungkinan risiko yang dapat terjadi dalam lingkungan kerja pariwisata. Yang kedua, pelatihan teknis. Penyediaan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan persiapan dalam menghadapi situasi darurat serta pekerjaan rutin. Yang ketiga, pengembangan kultur K3. Pengembangan budaya K3 yang kuat dan kebiasaan yang berkelanjutan dalam setiap aktivitas pariwisata. Berikut peran pemerintah dalam penerapan K3 di industri pariwisata. Yang pertama, regulasi. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan dan menegakkan regulasi K3 bagi industri pariwisata guna memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja dan pengunjung. Yang kedua, pelatihan dan pengawasan. Pemberian pelatihan dan pengawasan secara berkala akan mendorong peningkatan penerapan K3. Dan yang ketiga, pendanaan. Mendukung dana untuk penelitian dan pengembangan inovasi K3 di industri pariwisata. Berikut audit dan evaluasi K3 dalam industri pariwisata. 80% pemeriksaan rutin dan evaluasi akan membantu mendeteksi kekurangan dalam penerapan K3. 95% standar K3 terpenuhi. Peningkatan presentasi pencapaian standar K3 yang terpenuhi akan menandakan peningkatan keamanan di industri pariwisata. Berikutnya, manfaat penerapan K3 dalam industri pariwisata. Manfaat yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap keamanan dan kesehatan dalam industri pariwisata. Manfaat yang kedua, peningkatan produktivitas. Pekerja yang merasa aman dan sehat cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih baik dalam industri pariwisata. Berikutnya adalah tantangan dan hambatan dalam penerapan K3 di industri pariwisata. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Beberapa destinasi pariwisata mungkin mengalami keterbatasan sumber daya dalam penerapan K3. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana alam yang perlu ditangani dengan strategi K3 yang baru. Dan yang terakhir,
Kesimpulan dan rekomendasi untuk penerapan K3 di industri pariwisata. Yang pertama, penyuluhan secara massal. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyebarkan informasi dan keterampilan K3 secara massal melalui kampanye keselamatan pariwisata. Yang kedua, penelitian dan inovasi. Dukungan penelitian dan inovasi akan mendukung perkembangan metode dan teknologi K3 pada sektor pariwisata. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam pertukaran pengetahuan K3 dan pengalaman terbaik dalam industri pariwisata.